Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 165. Mendengar perkataan Wu Ziki, sekretaris wanita itu tersenyum dan menyentuh rambutnya, lalu mulai berpakaian. Sekitar 20 menit kemudian, suara gemuruh terdengar di luar jendela mobil. Segera setelah itu, sebuah jet bisnis pribadi Gulfstream G550 terlihat mendarat di landasan, dan Wu Ziki serta sekretaris wanitanya berdiri di depan pintu mobil, menunggu orang-orang di pesawat turun. Pintu kabin terbuka, dan yang terlihat adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian kasual, dengan potongan rambut pendek, tubuh berotot, dan kacamata hitam di pangkal hidungnya, yang terlihat sangat keren. Di belakangnya, ada 4 pria yang mengenakan kemeja gua, semuanya tidak terlalu tua. Mereka tampak berusia kurang dari 30 tahun. Ekspresi wajah mereka yang tidak tersenyum seperti patung. Saudara Qi, apa yang terjadi? Kamu segera meneleponku kembali. Apakah kamu menemukan sesuatu yang menarik? Saudara Li Kun, sejujurnya, ada masalah kali ini. Li Nyang membuat banyak masalah. Saya menderita sedikit kerugian di tangannya, jadi saya meminta Anda untuk kembali kali ini dan membantu saya menyelesaikannya. Selain itu, kami juga sudah lama kita tidak bertemu, jadi kali ini kita kembali sebagai pertemuan kecil. Wu Ziki berkata sambil tersenyum. Sial. Feng Li Kun hampir melompat, Saudara Qi, apakah kamu bercanda? Keluarga Wumu adalah orang terkaya di Jiangnan. Siapa yang berani melakukan apapun padamu? Saya tidak tahu apa latar belakang anak itu. Saya kira King Tu King yang baru melompat tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Saudara Qi, jangan katakan apa-apa lagi. Serahkan saja masalah ini pada saudaraku. Aku berjanji akan menangani masalah ini dengan jelas untukmu. Kalau begitu aku serahkan padamu. Jangan biarkan aku melakukan kesalahan apapun saat waktunya tiba. Saudara Qi, mengapa kamu tidak mencoba mengalahkanku? Aku telah mencapai puncak kekuatan batinku sekarang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan kekuatanku saat ini, aku dapat menduduki peringkat 10 besar di Provinsi Jiangnan. Aku bisa menangani sepotong kecil sampah. Apa menurutmu akan ada masalah? Apa katamu? Aku tidak bertemu denganmu selama 1 tahun, dan kamu sudah mencapai puncak kekuatan batinmu. Wu Ziki bertanya dengan heran. Tentu saja, saya telah berlatih keras di pegunungan selama lebih dari setahun, dan kekuatan saya meningkat pesat. Saya yakin bahwa dalam waktu kurang dari 3 tahun, ketika saya kembali ke Provinsi Jiangnan, saya pasti akan menjadi yang terbaik. Master nomor 1 di Jiangnan. Pada saat itu, seluruh ibu kota Provinsi Jiangnan akan diinjak-injak di bawah kakiku. Feng Li Kun berkata sambil tersenyum. Saudara Li Kun, aku merasa lega karena perkataanmu. Dengan kekuatanmu, menghadapi anak itu seperti membunuh ayam dengan pisau. Kamu mungkin bisa membunuhnya dalam satu konfrontasi, haha. Saudara Qi, saya tidak membual kepada Anda. Jangankan saya, bahkan 4 orang di belakang saya ini dapat membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Feng Li Kun berkata dengan bangga. Mendengar ini, Wu Ziki mengalihkan perhatiannya ke 4 orang di belakang Feng Li Kun dan bertanya. Apa kekuatannya? Puncak kekuatan eksternal, Feng Li Kun berkata dengan bangga. Bahkan mereka telah mencapai puncak kekuatan eksternal mereka. Ekspresi Wu Ziki terkejut, dan wajahnya penuh keterkejutan. Awalnya, dia mengira keempat bawahan yang dibawa kembali oleh Feng Li Kun hanyalah tukang. Tapi saya tidak menyangka bahwa orang-orang ini semuanya adalah pejuang. Dan, mereka telah mencapai puncak kekuatan eksternal mereka. Barisan seperti itu jarang terlihat di Provinsi Jiangnan. Tentu saja, jika kamu tidak memiliki kekuatan apapun, bagaimana kamu bisa menjadi bawahanku, Feng Li Kun? Haha, Saudara Li Kun, sepertinya aku membuat pilihan bijak dengan memanggilmu kembali kali ini. Anak itu sudah mati. Tentu saja, jika saatnya tiba, urus saja dan serahkan padaku. Oke, ini bukan tempatnya untuk ngobrol. Aku sudah memesan meja di Hotel Sofitel. Aku akan menjagamu nanti. Kamu jangan mabuk hari ini. Oke. Setelah mengatakan itu, keduanya hendak masuk ke dalam mobil, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, Feng Li Kun memperhatikan sekretaris wanita berdiri tidak jauh dari sana, menyentuh dagunya, dan berkata sambil tersenyum. Saudara Qi, sekretaris wanitamu sangat baik. Karena kalian tertarik, maka kalian kembali ke dalam mobil dan melampiaskan amarah kalian di jalan. Keterampilan kalian cukup bagus. Haha, kalau begitu aku tidak diterima. Setelah itu, di bawah pengaturan Wu Ziki, Feng Li Kun dan sekretaris wanita itu masuk ke mobil yang sama, lalu perlahan-lahan pergi dari bandara. Puan Feng, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Sekretaris wanita merapikan rambutnya dan berkata dengan menahan diri, Tuan Wu mengatakan bahwa selama periode ini, biarkan saya mengurus kehidupan sehari-hari Anda. Tidak perlu melakukan ini. Rumahku di Linyang, dan aku akan tinggal di rumah selama periode ini. Setelah mengatakan itu, senyuman yang sulit dipahami muncul di wajah Feng Li Kun, dan kemudian tangannya yang kasar menyentuh paha sekretaris wanita itu dan berkata. Namun, ada hal lain yang perlu kamu lakukan. Tidak,
Tuan Feng, jangan lakukan ini. Saya punya pacar dan saya tidak melakukan hal semacam ini. Sekretaris wanita itu duduk di samping, tampak malu-malu. Haha, tidak bisakah kamu melakukannya jika kamu punya pacar? Feng Likun mencibir. Saya orang yang sangat berdedikasi, dan saya tidak akan melakukan apapun yang mempermalukan pacar saya. Saya tidak menyangka dia menjadi orang yang sangat murni. Setelah mengatakan itu, Feng Likun mengeluarkan 50.000 yuan dari tas tangannya, melemparkannya ke tanah, mengangkat alisnya dan berkata, "Cukup." Ketika dia melihat 50.000 yuan, mata sekretaris wanita itu berbinar. Dia segera berlutut di kursi belakang dan mengangkat rok pendeknya, memperlihatkan bagian bawah tubuhnya sepenuhnya kepada Feng Likun. Haha, jenius sekali. 50.000 yuan bisa membuatmu berlutut di sini. Sesampainya di hotel, kamu bisa menunggu keempat saudaraku. Aku jamin kamu akan terpesona. Aku tahu, aku pasti akan menjaga mereka dengan baik. Kata sekretaris wanita itu dengan berpura-pura malu. Keesokan paginya, Su Chen selesai mencuci dan mengenakan pakaian di depan pintu kamar pas. Saat berada di sini, Lin Ruohan juga keluar dari kamar pas. Rambut hitam panjangnya dibuat bergelombang oleh Lin Ruohan. Dia awalnya penuh vitalitas dan memiliki temperamen yang agak dewasa. Kalau dipakai wanita lain pasti kontraproduktif dan tidak mencolok. Saudara Chen, bantu saya memasang resleting di bagian belakang. Melihat punggung mulus Lin Ruohan, Su Chen tidak memiliki pikiran yang mengganggu dan hanya berkata dengan ekspresi curiga. Kamu bahkan tidak mengenakan pakaian dalam. Kamu tidak perlu memakai pakaian dalam dengan gaun ini. Setelah selesai berbicara, Lin Ruohan bermain-main di depannya, memandang Su Chen secara misterius dan hati-hati, dan berkata, "Ini sudah cukup." Melihat puting susu yang diambil Lin Ruohan, Su Chen mengerutkan bibirnya dan menunjukkan ekspresi jijik. Ternyata semuanya empuk. Bab 166. Didorong ke atas. Lin Ruohan langsung meledak, "Kamu bilang aku berbohong, kan? Saya tidak mengatakan itu. Ini adalah 36D asli. Oke, sebanyak yang kamu katakan, cepat berangkat kerja." Lin Ruohan. Melihat Su Chen, Lin Ruohan memutar matanya, dan karena dia memberikan Times Square padanya kemarin, dia berhenti berdebat dengannya. Bersiaplah untuk memakai sepatu ke tempat kerja. Saudara Chen, bisakah kamu mengirimku bekerja hari ini? Setelah memakai sepatunya, Lin Ruohan berkata, "Saya memakai sepatu hak tinggi, jadi tidak nyaman untuk mengemudi." Melihat Lin Ruohan berdiri di sana langsing dan anggun dengan sepasang sepatu hak tinggi 8 cm, Su Chen tidak menolak dan mengangguk setuju. Setelah keluar, keduanya sarapan sederhana dan kemudian pergi ke Lin Group. Setelah memarkir mobilnya di bawah tanah, Su Chen melihat kembali sosok Lin Ruohan yang pergi. Namun, Su Chen tidak terburu-buru untuk pergi ke sekolah. Ada banyak hal yang harus dia lakukan akhir-akhir ini dan perlu memilah-milah pikirannya. Jika Anda ingin membuat pemandangan 7 bintang berturut-turut, Anda perlu menemukan batu bintang 7 itu sesegera mungkin. Perjalanan ke sana ini juga perlu masuk dalam agenda. Selain batu bintang 7, ada juga Gunung Xingyun. Jika Anda punya waktu, Anda harus pergi ke sana dan memeriksa situasinya. Karena kedua hal ini sangat diperlukan. Tanpa disadari, Su Chen telah berada di tempat parkir Lin Group selama lebih dari 1 jam sebelum berkendara menuju sekolah menengah nomor 1 Linyang. Saat ini, sekolah telah dimulai. Mendengar kepala sekolah meludahkan busa dan bintang terbang di podium, Lu Yurou memegang pipinya dengan satu tangan dan melihat ke kursi kosong di sebelahnya, merasa tertekan. Sudah lama sekali sejak sekolah dimulai, dan dia telah mengatakannya berkali-kali, secara terbuka atau diam-diam, tetapi Su Chen tidak merasakan perasaannya padanya. Penampilanku tidak buruk, tapi aku tidak merasakan apa-apa sama sekali. Halo. Tepat ketika Lu Yurou memikirkan hal ini, dia melihat pintu kelas dibuka, yang mengejutkan semua orang di kelas. Sebelum yang lain mengerti apa yang sedang terjadi, mereka melihat selusin orang bergegas masuk sambil mengaum. Kecuali 2 pemuda yang memimpin, semua orang setinggi petinju profesional. Di kelas, Chen Tianyu dianggap tinggi, tetapi orang-orang itu 2 kali lebih kuat darinya. Melihat selusin orang masuk, mata Guan Ying membelalak dan dia menutup mulutnya dengan ngeri. Meskipun dia tidak mengenal satu pun dari orang-orang ini, ada satu orang yang dapat dia sebutkan. Putra orang terkaya di Jiangnan. Wu Ziki. Melihat selusin orang bergegas masuk, Li Wentao tertegun sejenak. Setelah dia sadar, dia bertanya kepada Wu Ziki dan yang lainnya. Apa yang kamu lakukan? Ini sekolah, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Halo. Feng Likun menendang Li Wentao dan mengutuk. Kamu orang tua, keluar dari sini. Kudengar ada seorang anak laki-laki bernama Su Chen di kelasmu. Dia berani menyinggung saudaraku Qi. Serahkan dia kepadaku. Aku ingin dia tahu hari ini mengapa Huaer seperti itu. Ini. Merah. Su Chen tidak datang ke sekolah. Cepat keluar, atau aku akan memanggil keamanan. Li Wentao, yang lumpuh di tanah, berteriak. Feng Likun mengangkat bahu dan berkata. Brengsek, biar ku beritahu, jangan bilang padaku bahwa kamu menelepon keamanan, bahkan jika kamu memanggil Raja Surga, itu tidak akan berhasil. Serahkan Su Chen kepadaku secepatnya, atau aku akan membunuhmu.
Mendengar hal tersebut, para siswa di kelas itu semua menciut, bahkan tidak berani bernapas. Jika ada pintu belakang ke kelas, mereka mungkin sudah pergi sekarang. Puan Chen, siapa yang disinggung Su Chen? Terlalu sombong untuk membalas dendam sebesar itu. Li Tian berkata dengan hati-hati. Aku juga tidak tahu siapa mereka. Chen Tianyu berkata dengan gemetar. Saya kira kita akan mendapat masalah. Orang-orang ini tidak terlihat seperti orang biasa. Kita harus jujur dan tidak mendapat masalah. Saya tahu, Tuan Chen. Dasar bodoh, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak segera memanggil bajingan itu Su Chen? Jika kamu tidak ingin hidup lagi, bukan? Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu dari sini. Tangga. Feng Likun berkata dengan sengit. Aku sama sekali tidak tahu nomor telepon Su Chen, dan sebagai guru kelasnya, meskipun ada, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Li Wentao berkata tidak rendah hati atau sombong. Orang baik, masih ada orang yang ingin menjadi syuhada, jadi aku akan membantumu. Setelah berbicara, Feng Likun menyapa orang-orang di belakangnya dan berkata, Kemarilah, lemparkan makhluk abadi tua ini untukku. Baik itu keluarga Wu atau keluarga Feng, mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi kehidupan manusia belaka. Oleh karena itu, di mata mereka, Li Wentao tidak berbeda dengan semut. Saya mengerti, Tuan Feng. Saat ini, Guan Ying, yang duduk di barisan belakang, tiba-tiba berteriak. Wu Ziki, apa yang akan kamu lakukan? Ini sekolah. Apakah kamu punya trik lagi? Teriakan ini segera membungkam kelas, menyebabkan mata semua orang terfokus pada Guan Ying. Sepertinya dia tidak menyangka dia mengenal orang-orang ini. Hei, aku sebenarnya lupa tentang ini. Kamu dan Su Chen masih teman sekelas, jadi ini yang terbaik, kamu bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Saudara Qi, siapa gadis ini? Dia terlihat sangat lurus, dia tampak masih perawan, kata Feng Likun dengan mata berbinar. Nama gadis ini adalah Guan Ying. Dialah gadis yang membuatku tertarik. Karena dialah aku berkonflik dengan ketidakmurnian bernama Su Chen. Mendengar ini, Feng Likun tertawa aneh, menyentuh dagunya dan berkata. Begitu, ayo kita bawa dia pergi. Sudah lama sekali aku tidak mencicipi gadis yang begitu segar. Berani, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh murid-muridku hari ini. Saat semua orang panik, mereka tiba-tiba mendengar ledakan teriakan dari pintu, dan akhirnya membuat penemuan yang mengejutkan. Ternyata kepala sekolah Wang dan Direktur Zhao, yang membawa penjaga keamanan sekolah. Melihat lebih dari 30 penjaga keamanan, semua orang merasa percaya diri. Ada banyak orang di pihakku, jadi akan mudah untuk menghadapinya. Melihat Zhao Suya, Wu Ziki dan Feng Likun sama-sama tampak terkejut. Aku tidak pernah menyangka akan ada wanita setingkat ini di SMA kecil ini. Apalagi puncak gunung yang akan segera muncul di hadapan saya semakin seru. Sepertinya kamu di sini untuk menyelamatkan situasi. Melihat Zhao Suya, Wu Ziki berkata sambil bercanda. Saya tidak peduli siapa Anda, cepat keluar dari sini, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Hei, aku benar-benar ingin tahu kenapa kamu begitu kasar padaku. Di mata Wu Ziki, Zhao Suya sudah menjadi santapannya. Saat ini, Zhao Suya tampak lebih berani daripada Wang Suewu, dengan mengatakan. Tim keamanan, keluarkan mereka. Bersambung.